Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjak. Kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap.
Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan, fa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya.
Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana, musibah, sabar fakana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres. Kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara. Hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah. Kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa